Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, maka marilah kita kembali membaca surah Asy-Syams ini. Dan pesan Bapak bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Dan bagi yang belum menutup auratnya dengan sempurna, maka tutuplah aurat kalian, karena apa yang kita baca adalah kalamullah atau firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Melanjutkan pertemuan pada minggu lalu, kita masuk ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berbunyi, Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Di sini ada dal berharokat sukun. Kalau kalian mengatakannya qalqalah sughra, ya inilah hukum dari qalqalah sughra, di mana ada huruf qalqalah berharokat mati atau berharokat sukun.
aflaha mezakkaha. Di sini ada nun mati ketemu za. Nun mati ketemu za itu hukumnya ikhfa. Sedangkan di sini ada kaf berharokat fathah berdiri adalah mad badal. Sedangkan ha berharokat fathah di depannya ada alif, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Adapun untuk tanda waqaf di sini adalah waqaf sholat ya, tulisannya seperti ini, yang merupakan tanda dari al-waslul ula. Untuk literasinya, minggu lalu memang sengaja Bapak tidak tambahkan literasi. Karena apa? Khawatirnya ada pemahaman, tetapi memang sepertinya harus ada tambahan ini, literasi. Tetapi ini bukan sebagai patokan, karena di masing-masing negara ada, bahkan di Indonesia sendiri banyak pedoman literasi yang ada. Tapi untuk melambangkan tulisan Arab ke dalam tulisan Latinnya, Bapak menuliskannya seperti ini, qad aflaha. Sengaja di sini kasih garis bawah untuk membedakan ha dengan ha. Qad aflaha man. Nah, ketika di sini ditulis tetap man karena di sini man. Tetapi kalau kalian bacanya qad aflaha mezakkaha. Nah, di sini kan hanya beda. Adapun artinya qad aflaha man zakkaha. Qad ini artinya sungguh ya. Sungguh ini adalah litaukid, untuk menguatkan. Sungguh aflaha beruntung. Seperti hayya 'alal falah. Ayo kita mencari, berebut keberuntungan. Ya, di sini aflaha, sungguh beruntung. Jadi di sini ada penegasan bahwasanya orang yang melakukan mensucikan jiwa itu sungguh benar-benar orang yang beruntung. Man orang zakkaha, yang telah menyucikannya jiwa itu. Jadi siapapun orang yang sudah menyucikan jiwanya, maka dalam Al-Quran dikatakan dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang menyucikan jiwanya itu adalah orang yang taat. Di sini dijelaskan sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan taat. Taat kepada Allah ini dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan taat ketika lagi susah, bukan taat ketika lagi sakit, bukan lupa ketika lagi senang, bukan lupa ketika bahagia, bukan rajin ibadah ketika ada yang melihat, bukan malas ibadah ketika nggak ada yang melihat. Tidak. Semua yang dilakukannya itu semata-mata bentuk ketaatan kepada Allah. Dia belajar, dia beribadah, dia berbuat baik, itu semata-mata bentuk ketaatan. Maka orang yang melakukan seluruh aktivitasnya diniatkan untuk bentuk taat dan patuh kepada Allah, maka dia adalah orang yang beruntung. Dalam artian segala aktivitasnya itu melalui implementasi akhlak-akhlak yang mulia dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Akhlak-akhlak yang terpuji dia patenkan di dalam dirinya untuk ketaatan kepada Allah. Akhlak-akhlak yang buruk atau yang hina dia singkirkan
tahap demi tahap, langkah demi langkah, perlahan. Untuk apa? Untuk menyucikan atau mensucikan dirinya. Ayat berikutnya, waqad khaba man dassaha. Di sini kembali ada taukid penegasan ya. Dan adapun untuk tajwidnya waqad, kembali ya, ada huruf dal berharokat sukun atau huruf qalqalah berharokat sukun, ini adalah qalqalah sughra. Khoba ada fathah ketemu alif mati, maka ini yang dinamakan mad tabi'i. Madassaha, nun mati ketemu dal, ini ikhfa lagi. Di sini ada sin berharokat fathah berdiri, mad badal atau mad pengganti dari mad tabi'i. Ha fathah ketemu alif sama dengan yang ini, hanya beda huruf saja, yaitu hukumnya mad tabi'i. Dan yang terakhir ada tanda qala di sini al-waqful ula, yaitu berhenti lebih utama ketimbang ayat sebelumnya yaitu al-waslul ula. Maka kalau al-waslul ula lebih baik disambung ketimbang berhenti. Kalau yang ini lebih baik berhenti ketimbang dibaca sambung. Waqad khaba ma dassaha. Ya ingat, man lagi. Tapi ketika ada D berarti ini menandakan ikhfa, madassaha, karena nun ketemu dal. Adapun artinya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Tadi orang-orang yang mensucikan dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia dan membuang perlahan dari akhlak-akhlak yang hina, belajar untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang hina, maka dia orang yang beruntung. Tetapi kalau dia orang malah justru menyingkirkan akhlak-akhlak yang mulia, dalam arti mengesampingkan akhlak yang mulia, dia lebih cenderung kepada akhlak-akhlak yang kotor, maka dia adalah orang yang merugi, yaitu membenamkan, menguburnya, serta menghinakannya. Menghinakan siapa? Membenamkan siapa? Menguburkan siapa? Menguburkan dirinya, membenamkan dirinya, dan menghinakan dirinya dengan cara tidak mengikuti jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu diingat, petunjuk Allah itu senantiasa ada di setiap harinya. Nah, gara-gara dia tidak mau mengikuti jalan petunjuk, terjerumuslah ia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan-perbuatan yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau hambanya untuk melakukannya. Karena semua akhlak yang terpuji ada dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak-akhlak yang tercela juga tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah merupakan visualisasi dari ayat-ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad ada pada akhlak-akhlak yang agung. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Bapak rasa cukup 2 ayat ini. Dan Bapak ingatkan untuk dicatat apa yang disampaikan. Dan perhatikan juga apa yang disampaikan di video ini. Bapak yakin jika kalian memperhatikan dan juga mencatat, maka evaluasi harian itu menjadi mudah dan tentunya nilai-nilainya tidak rendah-rendah. Dan seperti biasa, kalian nanti ketika mengunjungi link akan diminta password. Adapun passwordnya adalah patuh, agar kita mengingatkan kita untuk patuh kepada Allah. Dan juga diingat 3 hal: salat,
jujur, dan tanggung jawab, serta berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.